Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat terus mendapatkan gempuran dari pasukan Belanda. Dengan memperhatikan hasil laporan spionase Belanda yang mengatakan bahwa Aceh dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin Belanda, termasuk Kohler, optimis bahwa Aceh segera dapat ditundukkan. Oleh karena itu, serangan-serangan tentara Belanda terus diintensifkan. Namun pada kenyataannya tidak mudah menundukkan para pejuang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh mampu memberikan perlawanan sengit. Pertempuran terjadi di kawasan pantai dan kota. Bahkan pada tanggal 14 April 1873, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Lueng Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman ini, pasukan Aceh berhasil membunuh Kohler di bawah pohon dekat masjid tersebut. Pohon ini kemudian dinamakan Kohler Boom. Banyak jatuh korban dari pihak Belanda. Begitu juga tidak sedikit korban dari pihak pejuang Aceh yang mati syahid. Terbunuhnya Kohler menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur ke pantai. Dengan demikian gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Ini membuktikan bahwa tidak mudah untuk menundukkan Aceh. Karena kekuatan para pejuang Aceh tidak semata-mata terletak pada kekuatan pasukannya, tetapi juga karena hakikat kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Doktrin para pejuang Aceh dalam melawan Belanda hanya ada dua pilihan, syahid atau menang. Dalam hal ini, nilai-nilai agama senantiasa menjadi potensi yang sangat menentukan untuk menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan asing. Oleh karena itu, Perang Aceh berlangsung begitu lama. Setelah melipat gandakan kekuatannya, pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan agresi atau serangan yang kedua. Serangan ini dipimpin oleh J. van Swieten. Pertempuran sengit terjadi di istana dan juga terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman. Para pejuang Aceh harus mempertahankan masjid dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Masjid terus dihujani peluru, dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874, masjid itu dibakar. Para pejuang dan ulama kemudian meninggalkan masjid. Tentara Belanda kemudian menuju istana. Pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana setelah istana dikosongkan karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang yang lain meninggalkan istana menuju ke Leuweung Bata dan diteruskan ke Pager Aye, sekitar 7 km dari pusat kota Banda Aceh. Tetapi pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan, Belanda menyatakan bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Para ulebalang, ulama, dan rakyat tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda. Mereka kemudian mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Syah sebagai Sultan Aceh. Tetapi karena masih di bawah umur, maka diangkatlah Tuanku Hashim Banta Muda sebagai wali atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Pusat pemerintahan di Indrapuri. Semangat untuk melanjutkan perang terus menggelora di berbagai tempat. Pertempuran dengan Belanda semakin meluas ke daerah hulu. Sementara itu, tugas Van Swieten di Aceh dipandang cukup. Ia digantikan oleh Jenderal Pell. Sebelum Swieten meninggalkan Aceh, ia mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda akan segera membangun kembali Masjid Raya yang telah dibakarnya. Tentu hal ini dalam rangka menarik simpati rakyat Aceh. Para pejuang Aceh tidak mengendorkan semangatnya. Di bawah pimpinan ulebalang, ulama, dan ketua adat, rakyat Aceh terus mengobarkan perang melawan Belanda. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877.
Tokoh ini kemudian menggalang kekuatan bersama Tengku Cik Ditiro. Pasukannya terus melakukan serangan-serangan ke pos-pos Belanda. Kemudian Belanda menambah kekuatannya sehingga dapat mengalahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Habib Abdurrahman dan Cik Ditiro. Di bawah pimpinan Van der Heyden, Belanda berhasil mendesak pasukan Habib Abdurrahman. Bahkan Habib Abdurrahman akhirnya menyerah kepada Belanda. Sementara Cik Ditiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan perlawanan.